Bab 6256. Jimmy mengangguk dengan tenang dan bertanya padanya. Apakah direktur lain setuju untuk mengizinkan saya bergabung dengan Dewan Direksi? Nate berkata cepat, saya belum berkomunikasi dengan mereka secara detail. Tetapi saya yakin jika saya sangat menyarankan Anda untuk bergabung dengan Dewan Direksi. Mereka pasti tidak akan keberatan. Sebagian besar direktur ini adalah investor dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka telah menghasilkan banyak uang dari dividen firma hukum selama bertahun-tahun. Jadi saya ingin membawa Anda ke Dewan Direksi, dan mereka tidak boleh berani menolak. Lalu Nate berkata, jika kamu lelah, aku akan mengantarmu pulang untuk istirahat dulu. Jika kamu tidak lelah, kami akan terjun langsung ke perusahaan. Anggota Dewan sedang menunggu untuk bertemu dengan Anda. Jimmy berkata ringan, kalau begitu ayo kita ke perusahaan dulu. Oke, Nate berkata sambil tersenyum, mobilku ada di luar, ayo pergi. Saat keduanya keluar dari bandara, Nate mengajaknya masuk ke dalam mobil Bentley miliknya. Kemudian Nate menyetir dan Jimmy duduk di kursi penumpang. Mobil melaju menuju kantor Ellis Law Firm di Manhattan. Dalam perjalanan, Nate berkata dengan sangat menyesal. Jimmy, aku selalu menyesali apa yang terjadi kemarin. Anda dan saya telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Dan aku sangat menghormatimu. Kalau bukan karena kepala pelayan keluarga Rothschild yang menekanku, aku tidak akan pernah mengabaikanmu. Saya harap Anda bisa mengerti. Jimmy bertanya balik padanya. Anda mengatakan di telepon kemarin bahwa Anda memiliki pengaruh terhadap setiap mitra senior di firma hukum. Saya ingin tahu leverage seperti apa yang Anda miliki. Nate menyentuh hidungnya dan berkata dengan canggung. Sebenarnya, situasiku mirip dengan situasimu. Hanya saja untuk beberapa kasus lebih mudah dimenangkan dan targetnya cukup tinggi. Saya akan meminta masyarakat untuk membujuk klien agar mencari pengacara untuk mencapai kerja sama swasta. Yang bisa mengurangi setidaknya satu, saya akan membayar setengah dari biaya pengacara. Karena kasusnya tinggi dan relatif mudah dimenangkan. Dan klien juga secara aktif mengungkapkan gagasan transaksi pribadi. Kebanyakan pengacara merasa sulit untuk menolak. Saya juga akan meminta orang-orang untuk membujuk klien-klien ini agar meninggalkan bukti yang relevan untuk menghindari risiko di masa depan. Dan kemudian temukan cara untuk mendapatkan bukti ini. Berbicara, Nate membela diri dan berkata, Jimmy, Anda juga tahu bahwa setiap partner senior memiliki banyak sumber daya klien selain reputasinya sendiri. Setelah mereka diburu oleh firma hukum lain, atau sekadar memulai bisnis mereka sendiri. Mereka pasti akan mengambil klien dan calon klien Ellis. Hal semacam ini tidak bisa ditoleransi, jadi demi stabilitas dan keamanan Ellis. Saya juga harus membantu, jadi itu sebabnya Anda ingin menyimpan beberapa bukti di tangan Anda sebagai kartu truf untuk serangan balik. Jimmy mengangguk dan berkata dengan ringan, saya tahu Anda ingin saya berhenti membahas masalah ini. Demi pilihan dan keanggotaan Dewan, saya bisa mempertimbangkan masalah ini, tapi saya punya satu syarat, Anda harus berjanji kepada saya. Nate buru-buru berkata, kamu bilang, selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Jimmy berkata, saya ingin materi hitam dan bukti dari semua mitra senior ada di tangan Anda. Sejujurnya, kamu membuatku merasa sangat tidak aman kali ini. Bahan hitamku sudah ada di tanganmu. Kalau begitu saya harus mengetahui materi hitam orang lain untuk meningkatkan rasa aman saya. Nate berpikir sejenak, dan berkata dengan hati-hati. Jimmy, kalau bahan ini bocor, ini akan sangat mempengaruhi stabilitas internal dan kesatuan firma hukum kami. Lagi pula, urusanmu dilindungi oleh keluarga Rothschild. Jadi tidak akan ada masalah meski bocor. Jadi kamu tidak perlu merasa tidak aman karena ini. Jimmy mengangkat tangannya untuk menyela dan berkata dengan serius. Ini satu-satunya permintaanku. Jika Anda setuju, kami akan pergi ke perusahaan untuk bertemu dengan anggota Dewan. Jika Anda tidak setuju, silakan antar saya langsung pulang. Saya akan pergi ke perusahaan besok pagi untuk menyelesaikan perjanjian pengakhiran. Nate tak berani membiarkan Jimmy memutus kontrak dengan firma hukumnya saat ini. Bagaimana jika Steve Rothschild mengira dia memecatnya dengan sengaja? Bukankah dia akan mendapat masalah besar? Sekarang dia harus berurusan dengan Steve Rothschild. Satu-satunya cara adalah memuaskan Jimmy dan membiarkan dia membiarkan masa lalu berlalu.
Selama dia bisa melakukan ini, dia dan firma hukum akan aman untuk sementara. Memikirkan hal ini, Nate langsung bertanya pada Jimmy. Jimmy, kamu tidak ingin membocorkan informasi ini kepada orang yang terlibat, bukan? Jimmy berkata dengan enteng, jangan khawatir. Jika saya membocorkan informasi itu kepada orang yang terlibat. Kalau begitu tolong Tuhan menghukum saya dan membiarkan Jimmy Smith meninggalkan kampung halamannya dan meninggalkan Amerika Serikat, merantau ke luar negeri, dan bekerja untuk orang lain selama 10 tahun. Lagi pula, selama 10 tahun ini, pihak lain tidak hanya tidak memberi saya gaji sepeser pun. Tetapi bahkan uang yang saya peroleh dari tempat lain, dia akan mengambil sebagian besarnya. Nate berpikir, mengapa sumpah Jimmy terasa aneh. Tapi isi sumpah ini sepertinya cukup kejam. Bekerja untuk orang lain selama 10 tahun tanpa hasil, dan pihak lain tidak memberinya sepeser pun. Dia bahkan ingin memberikan uang kepada pihak lain sebagai imbalannya. Budak kulit hitam saat itu tidak begitu menyedihkan, kan? Kita semua adalah umat Tuhan, dia tidak boleh bercanda tentang masa depannya sendiri. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas lega dan berkata, "Oke, sejak kamu mengatakannya, aku pasti tidak bisa menolak. Ayo kita pergi ke perusahaan untuk menemui direkturnya dulu. Dan saya akan mengirimkan semua informasinya nanti." Bab 6257. Anggota Dewan Ellis Law Firm sudah menunggu di ruang pertemuan tingkat tinggi firma hukum tersebut. Mereka juga tahu bahwa Jimmy telah menjalin hubungan dengan keluarga Rothschild. Jadi mereka tidak berani mengabaikannya. Mereka yang sering tinggal di New York dan mereka yang tidak semuanya datang lebih awal untuk menunggu. Perasaan ini sangat mirip dengan keluarga kelas 3 di kerajaan feodal. Yang bahkan tidak dekat dengan keluarga kerajaan. Namun tiba-tiba seorang gadis cantik diberi gelar Changzai oleh kaisar. Seolah-olah seluruh keluarga akhirnya memiliki seseorang yang dapat didengarkan oleh kaisar. Semua orang menantikan kemampuannya menampilkan Zhen Huanzuan di istana. Meningkatkan dari Changzai menjadi ratu. Agar seluruh keluarga menjadi mulia. Bahkan Alice pun mempunyai pemikiran yang sama. Ketenangannya terhadap Jimmy hanyalah salah satu alasannya. Menurutnya, ketenangan Jimmy tidak menjadi masalah. Kuncinya adalah bagaimana membuat Jimmy memberikan kontribusi yang lebih besar kepada Ellis Law Firm setelah memenuhi tuntutannya. Ketika keduanya datang ke Manhattan dan bertemu dengan semua anggota dewan di ruang rapat. Seluruh ruang pertemuan bertepuk tangan meriah. Semua orang memandang Jimmy dengan mata kagum. Artinya sangat jelas. Mulai hari ini, Anda adalah harapan seluruh keluarga. Jimmy memandang para direktur yang biasanya tinggi dan perkasa ini. Dan sekarang kami menjilatnya dengan segala cara. Dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Ini adalah pengaruh dari Rothschild. Itu sudah cukup untuk membuat mereka yang disebut sebagai kelas elit tunduk. Setelah tepuk tangan meriah, Nate berkata dengan bangga. Saya mengundang semua orang di sini hari ini untuk mengumumkan keputusan saya di depan semua orang. Yaitu secara resmi mencalonkan Tuan Jimmy Smith sebagai anggota Dewan Direksi firma hukum Ellis kami. 11 anggota Dewan saat ini semuanya ada dalam daftar. Jadi kami akan langsung melakukan pemungutan suara. Silakan angkat tangan jika Anda setuju dengan pencalonan saya. Begitu suara itu jatuh, 10 direktur lainnya mengangkat tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Salah satu dari mereka bahkan berkata dengan tidak sabar. Ketua, karyawan yang berkontribusi seperti Jimmy harus segera diserap ke dalam Dewan Direksi. Apalagi perjanjian opsi kami sudah disiapkan sejak lama. Biarkan Jimmy menandatanganinya secepatnya. Nate mengangguk, mengeluarkan kontrak, dan berkata kepada Jimmy. Begini, Jimmy, ini adalah perjanjian opsi yang telah kami siapkan. Setelah diteliti dan diambil keputusan oleh direksi, Anda akan diberikan 100,000 opsi perusahaan. Yaitu sekitar 3% dari total saham perusahaan. Opsi ini akan ditebus dalam 5 tahun. Selama kamu bekerja di sini selama 5 tahun. Anda dapat menahan opsi ini secara permanen. Selain itu, selama Anda menandatangani perjanjian ini, Anda berhak atas dividen 100,000 opsi. Saat ini, dividen antik tahunan sekitar $200 juta AS. Dan dividen opsinya bisa tambahan 5 hingga 6 juta AS per tahun. Jimmy tidak melihat kontraknya, tapi berkata dengan sangat serius. Kontraknya bisa dibicarakan nanti.
Yang ingin saya lihat sekarang adalah materi hitam dari semua mitra senior Alice. Kamu memberiku semua materi hitam yang kamu punya. Dan kami akan terus mendiskusikannya. Kalau tidak, siapkan saja perjanjian pengakhirannya secara langsung. Semua orang saling memandang untuk beberapa saat. Tapi Nate adalah orang pertama yang menghilangkan kecanggungan itu dan berkata sambil tersenyum. Ini sederhana, karena Jimmy akan segera menjadi anggota direksi. Rahasia ini harus dibagikan kepadanya. Setelah itu, dia mengeluarkan laptop Apple dari tasnya, menyalakannya, dan berkata pada Jimmy. Karena Anda adalah salah satu dari kami, sebaiknya saya memberitahu Anda tentang mode operasi kami. Kami memberikan banyak kesempatan magang kepada lulusan hukum terbaik di Amerika setiap tahunnya. Untuk memilih talenta potensial dari mereka untuk diserap ke dalam firma hukum kami. Jika talenta masuk, kami akan melakukan pemeringkatan internal. Mereka yang memiliki potensi luar biasa adalah level S. Diikuti oleh level A, level B, level C, dan level D. Kisaran penerimaan dipilih antara dua tingkat S dan A. Seringkali seorang pengacara memerlukan waktu 5 hingga 10 tahun untuk mengumpulkan pengalaman. Jika dia berkinerja baik, kami akan memberinya promosi dan kenaikan gaji. Jika kinerja sangat baik, kami akan memasukkannya ke dalam rencana kemitraan. Anda tahu betul rencana kemitraan itu. Ini adalah rencana insentif gaji dan pilihan. Begitu dia memasuki rencana kemitraan, dia akan menjadi mitra semu. Kami akan memberinya gaji lebih tinggi dan opsi tertentu. Opsi ini akan ditebus dan dilaksanakan secara bertahap. Lebih dari 5 hingga 10 tahun untuk mengikatnya agar tetap di Alice dan menciptakan nilai lebih yang lebih besar bagi kami. Jimmy mengulurkan tangannya untuk menyela. Ini semua adalah berita lama. Saya terutama ingin tahu bagaimana bagian material hitam dioperasikan dan material hitam spesifik apa yang Anda miliki pada bagian tersebut. Oke. Kata Nate dengan canggung. Setelah seorang partner memberikan kontribusi luar biasa dan dipromosikan menjadi partner senior. Kita perlu membuat persiapan untuk masa depan. Mitra senior sangat cakap dan memiliki basis klien sendiri. Nafsu makan mereka akan semakin besar. Mereka akan meminta rasio opsi yang lebih tinggi dan bahkan meminta untuk bergabung dengan dewan direksi sebagai anggota. Namun, pilihan kami juga terbatas. Saham suatu perusahaan paling banyak 100%. Semua orang ingin mendapat bagian, tapi pada akhirnya, bagiannya akan semakin berkurang. Ini akan menyebabkan sekelompok mitra senior tidak puas. Jadi sebelum mereka menjadi tidak puas, kami akan menciptakan serangkaian peluang bagi mereka untuk melakukan kesalahan. Tujuan dari firma hukum kami adalah untuk membiarkan setiap mitra senior melakukan kesalahan dan meninggalkan bukti kesalahan kepada mereka. Ini seperti membeli bom yang dikendalikan dari jarak jauh. Entah meledak atau tidak, atau kapan meledak. Semua tergantung sepenuhnya pada dewan direksi. Bab 6258. Saat dia berbicara, Nate mencuci otak Jimmy lagi. Jimmy, jangan menafsirkan hal semacam ini secara berlebihan. Anda akan menjadi anggota dewan direksi di masa depan. Maka Anda akan tahu bahwa mitra senior di luar itu sebenarnya adalah alat bagi kami untuk menghasilkan uang. Hanya ketika mereka melakukan pekerjaannya dengan baik dan menciptakan lebih banyak keuntungan dan nilai bagi firma hukum, kita dapat duduk santai dan mendapatkan banyak uang setiap tahun. Dengan kata lain, orang-orang itu adalah ternak dan kuda kami. Kita harus mengikat mereka dengan rantai terbaik untuk mencegah mereka melarikan diri. Jimmy mengangguk dan berkata, aku mengerti apa yang kamu katakan. Yang ingin saya lihat sekarang adalah materi hitam spesifik dari orang-orang ini. Nate berkata, jangan khawatir, saya akan memberikan semua materi ini kepada Anda sekarang. Tapi Jimmy, kamu harus menjaga kerahasiaan materi ini 100%. Dan jangan biarkan orang-orang di luar mengenal mereka. Kalau tidak, begitu mereka ingin melawan kita sampai mati, itu akan menjadi kerugian besar bagi kita. Saat dia berbicara, Nate mengirimkan beberapa dokumen kepada Jimmy satu demi satu. Setelah membaca materi tersebut, wajah Jimmy menjadi semakin jelek. Para partner senior yang mirip dengannya di hari kerja sebenarnya telah dibujuk dengan berbagai cara dalam beberapa tahun terakhir. Meninggalkan banyak bukti ilegal. Materi hitam hampir semua orang sudah cukup untuk mengirimnya ke penjara dan menjatuhkan hukuman lebih dari 5 tahun.
Terlebih lagi, setelah material hitam ini terekspos, mereka tidak hanya akan menderita hukuman penjara, namun juga secara permanen kehilangan kualifikasi untuk terus menjadi pengacara. Setelah membaca materi tersebut, Jimmy berkata kepada Nate, "Saya sangat berterima kasih Anda bersedia mengizinkan saya bergabung dengan Dewan Direksi. Tapi menurut saya pribadi kalau hanya 100,000 opsi saham, ini masih jauh lebih rendah dari perkiraan saya." Kemudian, Jimmy menambahkan, "Lagi pula, kamu meremehkan kesetiaanku. Kamu hanya menyiapkan kontrak 5 tahun untukku. Tapi saya berharap bisa bekerja untuk Alice selama 10 tahun lagi." Jimmy sekarang berpikir jernih. Awalnya, Charlie tidak memberinya sepeser pun dan memintanya pergi ke China untuk membantu. Itu setara dengan memotong seluruh penghasilannya. Dia dan keluarganya harus hidup di luar gunung. Namun belakangan Charlie juga membuka celah untuk dirinya sendiri. Dia meminta Steve untuk mendukungnya untuk memastikan bahwa firma hukum Alice akan terus membayar gajinya dalam 10 tahun ke depan. Dan juga memesan 30% saham untuk dirinya sendiri. Dengan kata lain, jika dia ingin menghasilkan lebih banyak uang dalam 10 tahun ke depan, dia harus membuat gaji Alice sebesar mungkin, dan semakin besar semakin baik. Justru karena itulah ia sengaja mengutarakan ide untuk terus bekerja di Alice selama 10 tahun. Bagaimanapun, dia tidak bisa lepas dari pergi ke China selama 10 tahun. Dan dari segi hukum, dia diutus oleh Alice dan gajinya juga diberikan oleh Alice. Artinya dia masih akan menjalin hubungan kerja dengan Alice dalam 10 tahun ke depan. Jadi sebaiknya dia memanfaatkan kesempatan ini untuk menggunakannya sebagai alat tawar-menawar dalam transaksi. Dia pergi ke Tiongkok kali ini dan melihat dengan jelas bahwa masyarakat ini adalah rantai makanan yang sangat besar. Bahkan orang seperti Steve Rothschild harus diperlakukan sebagai makanan oleh Charlie. Belum lagi orang kecil seperti dirinya. Oleh karena itu, Charlie memperlakukan dirinya sendiri sebagai makanan, dan dia memperlakukan Nate sebagai makanan. Nate mendengar pernyataan Jimmy dan merasakan emosi yang campur aduk. Kabar baiknya adalah mempertahankan Jimmy seharusnya tidak menjadi masalah. Bagaimanapun, Jimmy bersedia menandatangani kontrak 10 tahun dengan perusahaan. Jadi dia tidak akan menyinggung perasaan Steve Rothschild. Yang dia khawatirkan adalah Jimmy tidak puas dengan 5 atau 6 juta dividen opsi per tahun. Itu berarti dia harus mengalami pendarahan lebih lanjut. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Jimmy, ayo lakukan ini. Jika Anda bersedia menandatangani perjanjian 10 tahun dengan grup, saya dapat meningkatkan pilihan Anda menjadi 150,000 saham." Jimmy melambaikan tangannya dan berkata, "Jika meningkat 2 kali lipat dari 5 menjadi 10 tahun, maka kamu setidaknya harus menggandakannya untukku, 200,000 pilihan. Dan 2 kali lipat gaji pokoknya. Jika Anda tidak memiliki masalah, Anda dapat menandatangani kontraknya sekarang dan saya akan langsung menandatanganinya. Jika Anda memiliki masalah, maka kita tidak perlu bicara lagi, biarkan saya mengundurkan diri dan saya akan pergi." Nate sangat tertekan ketika mendengar ini. Penggandaan opsi berarti setidaknya 10 juta dolar akan dibagikan kepada Jimmy setiap tahun. Kalau gaji pokoknya digandakan lagi, minimal 2 juta akan dikeluarkan. Dengan cara ini, uang yang dibagikan kepada Jimmy saja akan lebih dari 20 juta setiap tahun. Saat ini, Jimmy juga sedang menghitung pendapatan masa depannya di benaknya. Dia berpikir dalam hati, jika kita menghitung berdasarkan dividen tahunan sebesar 200 juta dolar, 200,000 opsi saham seharusnya bisa mendapatkan 12 juta. Dan gaji pokok yang digandakan adalah 4 juta dolar. Tambahkan juga dividen opsi saya sebelumnya sebagai mitra senior. Dan setelah dikurangi komisi kinerja, akan ada sekitar 18 juta dolar. Dari 18 juta dolar ini, Charlie mengambil 70%, dan saya mendapat 30%. Yang masih lebih dari 5 juta dolar. Cukup untuk pengeluaran sehari-hari keluarga saya. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Tidak. Jika aku mengambil 10 partner senior dari Alice, tulang punggung inti Alice akan terkuras. Ini akan menjadi pertanyaan apakah mereka masih bisa menghasilkan keuntungan tahun depan. Di mana uang untuk dividen? Kalau begitu, bukankah gaji pokoknya hanya sebesar 4 juta dolar? Saat itu,
Saya hanya akan mendapat 1,2 juta setahun.